Nah, kalau kita aplikasikan di dunia pendidikan ya, misalnya kan kebetulan saya sama istri juga kita kelola tahfiz khusus balita. Nah, tantangannya kan kalau balita umur 3 tahun mulainya kan yang nggak kayak orang dewasa yang disuruh ngaji gitu ya. Memang harus banyak berkegiatan, banyak beraktivitas. Nah, kalau kita aplikasikan dari ilmu ini ke beberapa anak itu kan mengamatinya kan eh, apakah satu hari kita fokus amatin si anak ini, apa besoknya si anak ini, atau bagaimana Kak? Ya, ini terkait dengan karena beliau guru ya, Pak Mustain dan Bang Icang. Buku ini bisa dipakai guru juga kan? Oke, silakan Bapak. Terima kasih Pak Syafaat. Ya, pertama saya harus salut Pak dengan apa namanya orang-orang seperti Pak Sapat ini, Pak Muhammad Sapat ini, yang apa fokus yang concern ke dunia tahfiz, dan itu saya pikir metodenya sudah rigid, sudah pas, sudah baku, dan tidak ada cara lain, metode itu yang sudah diyakini benar untuk diterapkan dan nggak bisa dirubah lagi. Dan saya berharap Pak jangan aneh-aneh Pak, kalau begitu tahfiz apa yang diyakini oleh Pak Muhammad Safat dilakukan saja Pak, nggak perlu harus berkegiatan. Berkegiatan itu kan dalam konteks kalau apa namanya kalau kegiatan selingan di luar tahfiznya. Tapi kalau di tahfiznya sendiri, Pak Safat sudah punya teorinya, sudah punya caranya, ya fokus di situ Pak, karena bingung juga kalau menghafalin sambil jumpalitan kan nggak mungkin Pak. Tapi mungkin dalam arti untuk switch sebentar, untuk istilahnya untuk kegiatan yang sifatnya break sebentar, katakanlah 15 sampai 30 menit, bagaimana menggerakkan jasmani anak, bagaimana menggerakkan inderanya anak, bisa digunakan aktivitas-aktivitas kegiatan itu. Pengamatannya ya kita ambil pola umum dari kelas itu saja Pak. Misalnya kelas itu pola umumnya adalah anak-anak sukanya misalnya nongkrong di kali misalnya. Oh, berarti selama 15 sampai 30 menit ke depan, yuk kita misalnya mancing-mancingan di kali, misalnya seperti itu. Jadi diambil pola umumnya saja, kita tidak bisa mengamati kalau di kelas satu persatu anak. Bisa kalau memang kita berniat untuk apa namanya merubah salah satu karakter anak yang memang kita ingin rubah karakternya, kita bisa amati satu persatu. Tetapi untuk apa keadilan semua anak di dalam kelas, yang mau nggak mau kita ambil pola umumnya saja, nanti pola khususnya kita komunikasikan dengan orang tua gitu. Kita sarankan kepada orang tua, Pak, anak Bapak, Bu, anak Ibu, misalnya kelebihannya di sini, potensinya di sini, keunikannya di sini, kekurangannya di sini. Nah, kekurangan ini sebaiknya misalnya diselesaikan melalui kegiatan ini, kegiatan ini. Jadi, kalau kerjasama dengan orang tua juga jalan gitu. Tetapi untuk pengajaran tahfiznya sendiri, saya pikir sih itu tetap aja Pak. Saya beberapa kali berkunjung ke sekolah tahfiz dan itu memang sangat keren sekali. Anak-anak kecil itu sudah diajarin menghafal yang apa di luar ini, dan saya kalau datang ke situ Pak, tutup buku Pak, saya ikutin mereka Pak. Malah saya ingin belajar gimana caranya apa namanya menjadikan anak-anak itu sejak kecil tahfiz bisa hafal sedemikian banyak surat Al-Qur'an. Itu kalau dari saya, Beza. Ya, gitu Pak ya. Jadi apa namanya tahfiznya sudah oke, Tahfiznya sudah tinggal oke. tambah untuk meningkatkan kecakapan jasmani tadi ya Pak. Gerak-gerak apa supaya mereka juga bisa lebih rileks. Misalnya Pak Muhammad Safat di kelas ada anak yang namanya Ahmad, itu kok kayaknya dia megang pulpennya kok kayaknya belum, menurut Pak Safat ya, kok megang pulpennya kok kayaknya belum ini nih, belum ajib nih. Oh ya berarti misalnya buat kegiatan yang sifatnya ngeremas-ngeremas apa begitu sehingga dia kuat di pegang pulpennya. Tetapi kalau tahfiznya sendiri mah ya nggak bisa diotak-atik gitu. Jadi selama kegiatan kita mentalaki atau apa sih bahasanya dia, talaki atau apa sih membacakan ayat kepada anak itu kan mau nggak mau kita memperhatikan ciri-cirinya anak. Apakah anak ini pendengarannya bagus, penglihatannya bagus, atau cara membacanya baik, dan dari situ kita bisa mengambil satu apa kegiatan di luar tahfiznya itu kegiatannya, Pak. Gitu. Begitu ya, Pak Syafaat ya, mudah-mudahan bisa terjawab. Baik, pertanyaan Ya, selanjutnya. makasih. Ya, sama-sama. Beli bukunya di mana ya? Bisa nanti ke admin kami di grup
dipesan saja di situ, nanti akan kami berikan, kalau berikan, bisa dipesan di situ maksudnya. Ternyata ini ada yang dari Bekasi, di Tangerang, ada Mojokerto, Pak Asten tadi bertanya ya. Nah, lalu selanjutnya, apakah ada e-book-nya? E-booknya ada nggak, Bida? E-book itu pernah kami taruh di Play Store, cuma settingan Play Store itu dia kan pertanggal dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu. Kita belum cek lagi, Bu, di Play Store-nya. Ya, beli bukunya aja, Bu ya. Beli bukunya ya, nggak apa-apa. Lebih enak dipegang soalnya. Dapat 2 bukunya. Dan 1 lembar kerja. Pasti ada contohnya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana menghandle anak yang aktif? Karena semakin diatur, malah semakin tidak dituruti. Nah, silakan mau Bang Ical mungkin. Menghandle anak yang aktif. Ada Pak Sten boleh? Silakan. bagaimana menghandle anak yang aktif karena semakin diatur malah semakin tidak dituruti. Saya jawaban presisinya saya nggak tahu, Bu. Serius, Bu. Saya nggak tahu aja. Saya kalau saya bilang nggak tahu, saya nggak tahu. Bagaimana menghandle anak yang aktif karena semakin diatur malah semakin tidak dituruti. Jawaban presisinya tidak tahu bagaimana menghandle anak yang aktif itu seperti apa. Karena aktifnya itu apakah aktif bahasanya, aktif fisiknya, aktif jelalatannya. Nah, itu yang perlu apakah aktif fisiknya, jelalatannya gitu kan, atau aktif berbahasanya, dia bahasanya sudah semakin advance gitu di usianya. Saya pikir bisa jadi anak itu memang ingin menunjukkan sesuatu kepada orang yang mengaturnya begitu, dan tugas kita sebagai orang tua adalah melihat apa tanda-tanda tadi, apa nih sebetulnya yang ada di balik penolakan atau perlawanan si anak itu, sehingga kita bisa rancang satu kegiatan yang jangan-jangan kalau begitu kegiatannya adalah kegiatan saling melawan misalnya begitu ya. Yang kegiatannya sebetulnya itu bisa bersumber dari si anak sendiri. Saya nggak tahu kalau jawaban presisinya seperti apa, tapi coba saja diamati kira-kira si anaknya itu aktif fisiknya apa aktif bahasanya, dan kegiatannya bisa kegiatan fisik atau kegiatan berbahasa. Mungkin Pak Ical sih yang anaknya bandel-bandel kan Pak Ical ya. Anak saya mah nurut-nurut misalnya. Bang Ical silakan nih, tertuduh ini, terdakwa. Anaknya kan. Silakan. Ya, sebenarnya betul resepnya nggak ada yang cespleng gitu. Cuman kalau kita cuma ngasih resep, coba diamati lebih dalam lagi. Tadi betul aktifnya di mana, dan dicobakan saja. Semua kegiatan itu dicobakan hasil dari, jangan hanya mengira-ngira, kalau bisa dari amatan kita. Ini aktifnya di mana, nggak harus di sana diselesaikannya begitu, tapi di tempat lainnya. Jadi nah, yang pertanyaan seperti ini yang kadang-kadang kita juga jadi kagok gitu ya, karena datanya sedikit sekali gitu. Kalau data sedikit sekali, maka kita akan memberikan hasil observasi juga nggak bisa gitu kan. Serapan kita juga sedikit gitu, jadi kita ngolahnya juga nggak bisa, nyajinnya takut salah juga gitu kan. Yang kita bisa bilang ya kita kasih semangat, cuman ayo serapi lagi, bersamai lagi lewat kegiatan, ajak dia melakukan kegiatan yang dia sukai. Kan kita tahu apa yang dia sukai. Dari sana kita amati apa yang bisa kita bantu ya. Jadi bahasanya bantu. Jadi jangan bahasanya masalah buat kita. Kalau bahasanya jadi masalah buat kita, maka kita cuma jadi penyelesai permukaannya saja. Tapi kalau kita apa yang mau kita bantu, kita tadi jadi penyelesai sebabnya gitu ya. Itu kunci ya. Iya, saya pernah kenal dengan seorang ahli bahasa juga, dia bilang ada hubungannya berbahasa itu sama kenakalan remaja. Itu menarik ya, benar ya. Jadi dia pernah bikin research di Bandung, dia bilang begini, ada 2 pertanyaan dikasih. Hujan tadi malam menyebabkan banjir hari ini, atau hujan tadi malam mengakibatkan banjir hari ini. Dan ini diberikan kepada anak-anak di SMA waktu itu. Anak-anak yang bandel segala macam. Dan ternyata mereka tidak bisa membedakan mana sebab, mana akibat. Begitu. Yang betul kan hujan tadi malam mengakibatkan, tapi banyak mengasih sebab. Jadi mereka abai dengan kata sebab akibat.
Jadi artinya banyak hal-hal yang mereka lakukan itu mereka nggak tahu ini menyebabkan apa begitu. Jadi ada masalah di bahasanya begitu. Coach Dipsy kan juga bilang definisi menciptakan kondisi. Kalau Pak Yusrusana bilang jangan menyantet diri kita sendiri begitu. Jadi bahasa-bahasa kita ini kadang-kadang nyantet diri sendiri begitu. Membuat potensi kita jadi hilang begitu ya. Jadi hati-hati dengan berbahasa begitu. Nah, dari bahasa itu ada hubungan. Nah, ketika kita menghadapi sesuatu itu tadi bahasanya kita setel dulu. Makanya berniat itu kan kita dilatih berniat itu bukan hanya mengucapkan tapi kita merubah lagi. Makanya perbaharui niat kan perintah Rasulullah begitu ya. Kita mencari bahasa-bahasa yang baik sehingga kita tidak menyantet diri sendiri begitu. Itu yang pertama. Sehingga ketika kita melihat, yang kita lihat bukanlah keburukannya begitu, bukan masalah buat kita gitu, tapi kita mau bantu nih gitu. Itu sih sebetulnya kalau dari kami, karena kami bukan orang yang bisa menyerap dengan banyak dan cepat, jadi ya ayo serap saja Bu, Pak gitu. Baik, terima kasih Bang. Ini terkait dengan ahli bahasa. Alhamdulillah sebenarnya ada Bu Marti di sini ya. Bu Marti lagi hadir nggak ya? Yang tempat. Mungkin halo Bu Marti. Ya. Nanti karena kita juga betul Bang Ical pengaruh kaitannya dengan tadi proses penyerapan, dengan aktivitas jasmani juga gitu ya. Karena yang kami berikan kepada anak sekarang juga kami di Sekolah Bening membuka homeschooling dan juga kurang lebih kami setuju banget, sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Ical dan Pak Mustain tentang bagaimana anak itu harus banyak aktivitas. Nah, aktivitasnya seperti apa? Karena bisa jadi yang terjadi ini kan adalah ada anak yang usianya 7-8 tahun, kenapa sholatnya nggak mau diam gitu ya? Nah, silakan Bu Sumarti, ini sudah hadir Direktur Pendidikan Sekolah Bening Indonesia. Apa sih Bu kaitannya? Speakernya belum dibuka. Ya, silakan. Gambarnya sudah masuk, Bu Marti. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih. Ini bapak-bapak yang hebat yang mengurus anaknya dengan baik benar. Ya. Oke. Ya, mohon maaf nih karena terbiasa pakai laptop, karena sekarang harus dipaksa menggunakan pakai handphone. Ada 2 Zoom hari ini. Ya, oke. Yang pertama, bagi para orang tua yang memilih anaknya untuk pendidikan di rumah, sebenarnya yang diperlukan itu bukan hanya sekedar kegiatan, tapi kita harus tahu tujuan kegiatan itu untuk apa. Karena ingat iklan ini ya Bu ya, Bapak, iklan minyak kayu putih. Anak jangan coba-coba gitu loh. Anak untuk coba-coba gitu, itu enggak gitu. Nah, tapi yang perlu diluruskan bahwa kita memberikan sebanyak mungkin aktivitas sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi bukan hanya sekedar aktivitas, tapi aktivitas itu harus punya tujuan. Jadi jangan sampai hanya, ya kenapa? Ini mancing-mancing huruf untuk apa? Mengajarkan literasi, itu nggak banget gitu loh. Jadi kegiatan saja tanpa pemaknaan itu tidak akan memberikan proses berpikir anak itu lebih baik gitu. Karena yang terpenting gini Bapak dan Ibu, kita kembali kepada tugas kekhalifahan bahwa kita ini waktu kita tuh terbatas gitu loh. Sehingga untuk memilih kegiatan itu kita juga harus memilih mana yang paling bermakna, termasuk juga untuk anak-anak kita gitu loh. Ya, dulu ya kami termasuk yang memang pokoknya anak itu yang penting kegiatan, tapi ternyata ya itu tidak memberikan dampak yang cukup signifikan untuk anak-anak kita. Nah, ternyata yang harus kita buat itu adalah roadmap-nya. Nah, misalnya sampai usia SMP, maka roadmap yang berkaitan dengan fardu kifayah itu harus selesai. Apa itu fardu kifayah? Tentunya yang berkaitan dengan agama kita, dengan sholatnya, dengan dengan sejarah Islamnya, dengan pengenalan lingkungannya, dengan ibadah-ibadah yang bernilai sosial. Itu yang harus kita kedepankan, gitu. Nah, terus kemudian aktivitas-aktivitas lain yang kalau di dalam Imam Ghazali itu adalah fardu ain, itu bisa setelahnya itu difokuskan ya.
Jadi sekarang, mohon maaf nih kalau sedikit agak bergeser. Dulu saya sangat bangga ketika anak saya umur 6 tahun itu menyanyi bagus. Bahkan saya sekolahkan untuk nyanyi karena dia suka gitu ya, dan karena dia juga enjoy gitu ya. Saya sampai sekolahkan ke Elva Sosorian. Tapi sekarang ini saya harus mendorong dia dan membantu dia dengan susah payah untuk bagaimana Al-Qur'annya juga sebagus ketika dia gitar. Dan itu ternyata Masya Allah luar biasa pengorbanan kita sebagai orang tua. Jadi Bapak dan Ibu yang memilih homeschooling di rumah atau sekolah apalah namanya yang sekarang itu di rumah, tolong betul perhatikan masalah adab, masalah yang berkaitan dengan agama, masalah yang berkaitan dengan etik, masalah yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, kalau tadi ada yang bilang, anak saya aktif, betul kata Pak Mustain, aktifnya di mana? Jangan-jangan anaknya memang perlu banyak eksplorasi, sedangkan orang tuanya tidak cukup punya waktu untuk menghandle eksplorasinya. Nah, seharusnya Bapak dan Ibu bersyukur ketika anaknya aktif. Karena apa? Otaknya, sensornya, semuanya bekerja dengan optimal. Nah, tapi overall semuanya ya saya ucapkan selamat ya kepada kepada penulis ya. Saya terus terang belum pernah menulis buku yang berkaitan dengan bagaimana cara mendidik anak saya keempatnya secara khusus ya, karena belum diizinkan sama suami. Itu alasannya. Tapi kalau buku parenting sih insya Allah udah banyak. Ya. Terima kasih Mbak Nas. Mungkin saya harus kembali kepada ini Zoom yang satunya lagi. Terima kasih, mohon pamit sekalian. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah selaras bahwa kita memang kembali kepada niat. Maka tadi kalau di ruang ngamaleng itu setiap satu masalah berarti kita berusaha menyelesaikan masalah itu tadi ya Pak Mustain ya. Ya. Oke, selanjutnya untuk tiap kegiatan anak, pertanyaan selanjutnya maksudnya. Sebenarnya idealnya berapa lama waktunya per hari? Karena terkadang anak itu cepat bosan dan lebih senang bermain bebas di liar seperti main sepeda. Main liar. Asik itu main sepeda, Bu. Silakan, Pak. Ya, sebetulnya ukuran ideal berapa lamanya itu kan sebetulnya kembali lagi ke orang tuanya masing-masing. Saya pikir begitu selesai aktivitas wajib orang tua kan banyak sebetulnya. Mengurus anak itu wajib. Betul. Mencari nafkah juga wajib gitu kan. Membereskan rumah juga wajib. Jadi sebetulnya ukuran berapa lama idealnya berkegiatan bersama dengan anak itu per hari, sebetulnya kembali ke orang tuanya masing-masing. Yang perlu ditekankan adalah sebetulnya adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Jadi meskipun 5-10 menit, kalau kualitasnya itu dapat, kita sama anaknya itu bisa bisa ada sesuatu yang kita transfer kepada diri anak melalui kegiatan itu, saya pikir itu akan jauh lebih bermakna dibanding yang kuantitasnya banyak gitu. Jadi nggak terpatok pada idealnya berapa lama nih ya, tergantung kesiapannya orang tua masing-masing atau tergantung kesanggupannya orang tua masing-masing. Kadang-kadang juga kita tidak bisa pungkiri ke rumah itu pulang kadang-kadang seharian itu lagi suntuk, banyak masalah di kantor, banyak pekerjaan yang tidak selesai di kantor gitu kan. Kita pulang ke rumah suntuk ya senormalnya kita sebagai manusia saja. Ya mungkin hari itu kita tidak berkegiatan bersama anak di rumah, mungkin kita selesaikan nanti besok paginya begitu. Artinya waktu idealnya dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Yang penting tadi niat dan kualitasnya itu yang perlu kita tekankan betul, sehingga kalau kita berkegiatan atau bermain atau bersama anak itu ada sesuatu yang kita transfer, baik transfer berupa pengetahuan, berupa informasi, berupa aktivitas yang itu bisa menjadi pengalaman baru bagi si anak. Kira-kira mungkin begitu. Ya, maksudnya mungkin Ibu Hikmatiani ini bertanya untuk kegiatan yang kita rancang satu. Itu kan kalau anak kan 24 jam nih ya Pak Mustain ya. Artinya misalkan kalau di sini di buku pendidik rumahan ini sudah
teman-teman, Bapak dan Ibu diajak untuk misalkan mau, oh iya, Bang Ical juga buat gambar ya. Ada gambarnya nggak Pak Mustain yang bagaimana kita membuat apa namanya, di rumah itu ada peta Oh, ada ya. peta. Dan di setiap rumah itu dibikin setiap ruang itu judul ya. Mungkin Bang Ical bisa jelasin dikit atau Pak Stein ya, ternyata aktivitas anak itu maksudnya yang dirancang tadi sekali lagi Bu Hikmatiani, kalau misalkan yang kita rancang ternyata waktunya 15 menit itu cukup ya Pak ya. Tapi kan cukup 15 menit Bu, banyak sekali itu 15 menit. banyak sekali. Banyak sekali itu 15 menit. Ya, tetapi lengkap sudah ditulis di sini ada niat tuh, niat itu tujuan ya Bang Ical ya. Tujuan kegiatan apa? Agar apa? Karena agar aktivitasnya itu bermakna. Ya, bermakna bagi siapa? Bermakna bagi anak tentunya dan juga bagi kita. Persiapannya apa? Jadi saya yang bacain. Bang Ical tolong jelasin. Apa man? Silakan Bang Ical. Ini saya jadi bawaan monggo. Ya. Jadi betul sebenarnya yang mau kita sampaikan adalah cara paling mudah begitu ya, paling sederhana gitu. Karena harapannya tadi seperti apa yang Pak Stein cerita tentang keluarganya atau tadi Bu siapa Bu maaf yang direkturnya Bu Martin ya, itu kan cara keluarganya gitu ya. Jadi kalau saya sebetulnya tadi itu bagian dari gaya dan tradisi yang sudah ditemukan. Kan itu juga ditemukan tidak instan begitu ya, perlahan-lahan. Nah, apa yang ada di sini sebetulnya inginnya semua orang itu mencoba mengamati anaknya itu sebetulnya. Jadi karena jawabannya ada di pengamatan. Nah, kita memberikan rangkaiannya atau strukturnya begitu ya, sederhananya saja. Nanti mau diganti atau kalau sudah ahli ditinggalkan juga nggak masalah. Semua udah ada di kepala begitu ya. Tapi kita memang agak setengah memaksa orang tua untuk menulis karena ini kadang dianggap abai begitu ya. Padahal menulis ini luar biasa. Dari menulis ini bisa membuat serapan, belajar menyerap yang terbaik dengan menulis begitu. Jadi antusiasnya, tanda antusias, terus hal-hal hebat, kemudian sudah ada niatnya mau seperti apa tujuannya, baru direncanakan begitu ya, gores katanya, kemudian ini profil unik tentang anak bisa berganti-ganti, baru nanti bikin kegiatan. Nah, kita harapkan di rumah itu kita punya judul ruangan begitu ya, jadi ruang tamu itu kita kasih nama apa, kemudian ruang makan seperti apa, ruang tidur seperti apa, supaya apa? Dari ruangan ini nanti kita bisa dapat ide, ini profil unik anak, ini ruangannya. Nah, ini dari dua ini bisa dapat ide nih kegiatannya. Tuh. Jadi kita bisa pakai di apa yang ada di rumah kita dulu, nggak usah keluar dulu. Misalnya di dapur kita kasih itu adalah pawon lezat begitu misalnya. Kemudian ini anaknya dia punya keinginan tahu tentang tadi misalnya tangannya masih kurang kuat untuk menulis. Oh, di pawon lezat itu ada beras ya. Beras itu bisa untuk anak-anak belajar meremas-remas daripada mesti nyari pasir misalnya begitu ya. Ayo anak-anak sambil menakar sambil masak dia coba meremas. Jadi tangannya juga berlatih. Jadi kita bisa membuat seperti itu. Nah, kalau kami sendiri sebetulnya mulai senang dengan memberikan kebosanan pada anak. Jadi tidak dibuat, kalau dalam rumah ini jangan cari yang dia senang, tapi bikin dia bosan. Karena dari bosan itulah lahir imajinasi, dan dari cara dia menghadapi kebosanan yang dibersamai sama orang tua, baru lahir kemudahan. Gitu ya. Baru nanti dia bisa naik ke jenjang berikutnya. Jadi dikasih dulu, dimudahkan dulu dia misalnya untuk merapikan baju, merapikan tempat tidur begitu, atau kegiatannya dibikin judul tapi supaya dia mau melakukan dengan senang. Kemudian biarkan bosan, karena itu berulang-ulang kan bosan. Tapi begitu dia bisa menikmati rasa bosan, dia bisa menghadapi rasa bosan, maka saat itulah dia mulai masuk dalam fase bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan begitu. Jadi gunanya memberi nama ruang, memberi nama judul itu buat kita agar imajinasi begitu. Kan Rasul juga paling senang ngasih nama pada benda-bendanya ya begitu ya. Jadi kalau bisa mobil dikasih nama begitu ya, benda-benda dikasih nama. Kayak pasti tadi, apalagi kalau ada tujuannya supaya anak-anak mudah melafalkan konsonan atau kata-kata yang agak sulit begitu kan. Brokiting waktu dia cerita dulu nih boneka brokiting. Kok buat saya dalam hati ini kok anak kecil dikasih kata yang sulit, oh ternyata dia ada maksudnya kan begitu. Baru ketahuan setelah dia cerita begitu. Jadi supaya anak-anaknya bisa melafazkan dengan baik begitu. Nah, seperti itu sebetulnya. Jadi
penamaan ruang penting supaya kita bisa dapat ide, jadi nggak mati ide, nanti ruangannya kita bisa gabungkan. Di sini juga ada dari profil Runi ke ruangan supaya dapat ide lebih mudah begitu ya. Ini buku apa gratisnya Buku begitu. kerjanya. Buku kerjanya. Itu Oke. Bu Nas. Iya, bagus banget. Ya, jadi ternyata di rumah aja kita bisa ngublek-ngublek ya, Bang. Iya, betul. Dan lingkung itu ternyata lingkung itu dimulai dari rumah dan Rumah. lingkungan sekitar ya, Bang ya. Iya, betul. Dari rumah dulu sebetulnya.